Terima kasih Ustaz Karebet. Yang pertama tentu tentang mahabbatun Nabi. Jadi cinta kepada Nabi. Cinta itu ada dalam hati. Sebagaimana rasa benci, rasa rindu, semua rasa itu ada dalam hati. Semakin besar rasa itu akan semakin tampak dalam tindakan. Misalnya kita berada di ruang ini, tiba-tiba ada suara dor, dentuman besar, gempa. Kira-kira tetap duduk di sini atau lari kira-kira? Lari. Kenapa? Takut. Rasa takut ada di mana? Dalam hati. Diwujudkan dalam apa? Tindakan. Kalau masih duduk saja itu artinya belum Cintanya takut, masih cintanya duduk. semu. Kalau bentuk takut tuh ya kalau semakin takut berarti semakin bergerak. Semakin besar bahayanya berarti semakin besar pula tenaga kita untuk bergerak. Itu namanya takut, itu dalam hati. Cinta juga begitu. Cinta itu ada dalam hati. Kalau cinta itu masih belum menggerakkan sebuah perbuatan, itu belum cintanya belum besar. Kalau mampu memberikan energi untuk bisa bergerak, maka semakin besar, makin hebat geraknya, makin kuat hebatnya, menunjukkan makin cinta. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang cinta, itu wujud paling nyata adalah mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dalam kitab namanya Asy-Syifa min Bitarifi Hukukil Mustafa, itu kitab ini dengan jelas ya. Di situ disebutkan begini. Mic-nya juga. Ya, bentar. Dalam kitab ini Asy-Syifa Bitarifi Hukukil Mustafa, ada satu bab faslun fi alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ketika menjelaskan tentang alamah, yang pertama beliau disebutkan wa awwaluha al-iktida'u bihi, meneladani beliau, wasti'malu sunnatihi, mengamalkan sunnahnya, wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, mengikuti akwal, ucapan dan perbuatan beliau, wamtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Jadi itu beliau mengatakan alamatu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaluha, yang pertama itu adalah al-iktida'u bihi. Jadi kalau belum iktida itu tidak bisa disebut sebagai mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat apa dalilnya? Dalilnya tadi yang sudah disebut Ustaz Ismail tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, katakanlah wahai Nabi, kul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Nabi, maka Allah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Berarti ayat ini mengajarkan begini, hubbullah, cinta kepada Allah itu adalah ada rasa, diwujudkan dalam bentuk tindakan ittiba kepada Nabi. Sama berarti kalau cinta Nabi berarti juga ittiba kepada Nabi. Kenapa? Karena ketika cinta Allah, tunduk pada perintah Allah. Allah memerintahkan kita mengikuti Nabi, maka berarti sama ketika kita mencintai Nabi juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mengikuti, tidak meladani, maka tidak disebut sebagai cinta. Dan itulah yang dengan jelas Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi siapa yang menghidupkan sunnahku, maka faqad ahabbani, berarti dia mencintai diriku, dan siapa yang mencintai aku, maka dia berada di surga kelak. Jadi yang disebut dengan cinta itu bukan sekedar mencintai dalam hati
atau dengan ucapan, tapi yang paling penting adalah tindakan. Kalau ada kita kepada orang tua, cinta kita ya berbakti kepadanya. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti kepadanya, itulah bentuk dan wujud cinta kita itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi kaitannya, tentu saja kita cinta kepada Nabi, cinta ajarannya, cinta syariatnya, mestilah cinta itu haruslah totalitas, ya, totalitas. Oke, yang kedua tadi, hukumnya apa kalau tidak mau seperti itu? Apanya? Hukumnya apa? Hukumnya tadi saya sebutkan, ketika orang tidak mengikuti Nabi, itu kan disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ketika disebutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, seolah-olah begini, kalau orang tidak mengharapkan Allah, tidak mengharapkan hari kiamat. Pertanyaannya, kalau orang tidak mengharapkan Allah, tidak mengharapkan hari kiamat, itu orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir, betul tidak? Ya. Berarti kalau dia tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu tidak termasuk orang yang mengharapkan Allah, tidak mengharapkan Rasul, itulah orang kafir. Jadi inilah yang menjadi qarinah, yang menunjukkan bahwa khabar tadi, perintah tadi, tolabul fi'li jaziman, secara pasti. Demikian juga dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa ma atahumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lalu ada kalimat kata sesudahnya, wattaqullah fa innallaha syadidul iqab. Ini ancaman. Takwalah kepada Allah. Fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukumannya gitu. Nah, termasuk tentu saja kalau tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Ustaz Arifin. Jadi kalau tanya apa hukumnya, wajib. Masya Allah.